Semua itu terjadi untuk menguji kadar kekuatan iman mereka. Itu terjadi dalam keadaan kaumnya Abu Salamah dengan Ummu Salamah masing-masing mempengaruhi satu sama lain agar keduanya ini, suami istri ini kemudian kembali kepada agama leluhur mereka. Tapi mereka tidak mengikuti keinginan itu. Mereka tetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Itu kalau misalnya dengar kisah kayak gini tuh bisa meringankan ya, Ustaz ya. Perjuangan hijrah teman-teman sekarang. Sedangkan sekarang kita baru dikasih satu ujian yang misalnya dari orang tua atau dari temennya atau dari pekerjaan itu langsung ngeluh, Ustaz. Ada mungkin kiat-kiat atau satu cerita lagi, Ustaz, yang bisa lebih menguatkan kita ketika kita ingin hijrah, Ustaz. Karena ya teman-teman tuh masih banyak galau, Ustaz, sekarang tuh. Termasuk anak pribadi, Ustaz. Ketika hijrah tuh pengennya mulus-mulus aja, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala tuh memang ketika melihat ada hambanya yang berubah, ya, mengubah dirinya kepada perkara yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian. Jadi ujian kesungguhannya, ujian kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja? Orang-orang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu. Allah Maha tahu. Tapi kemudian Allah ingin menguji kadar kekuatan kesungguhan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan oleh Allah sekadar kemampuan dan kekuatan hamba tersebut untuk menerimanya. Jadi ketika kita mendengar para sahabat misalkan sampai harus mengalami kehidupan yang penuh kesengsaraan, bahkan seperti keluarga Abu Salamah misalkan, mereka harus mengalami kejadian keadaan di mana Abu Salamah harus berpisah dengan istrinya Ummu Salamah, kemudian berpisah dengan anaknya selama 1 tahun. Di dalam kebimbangan, kalau dulu kita nggak tahu, kita nggak bisa ngecek mungkin dengan via HP, via WhatsApp dan seterusnya, nggak bisa. Mereka harus terpisah tanpa mengetahui keadaan masing-masing. Ini perkara yang tidak ringan. Ummu Salamah ketika menceritakannya, aku menangis setiap hari selama 1 tahun. Karena aku dipisahkan dari suamiku, aku dipisahkan dari anakku. Semua itu terjadi untuk menguji kadar kekuatan iman mereka. Itu terjadi dalam keadaan kaumnya Abu Salamah dengan Ummu Salamah masing-masing mempengaruhi satu sama lain agar keduanya ini, suami istri ini kemudian kembali kepada agama leluhur mereka. Tapi mereka tidak mengikuti keinginan itu. Mereka tetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan ujiannya terjadi kalau dalam keluarga misalkan, itu adalah ketika misalkan pasangan suami istri salah satu dari mereka tidak mau ikut hijrah. Ini ujiannya. Itu pun ujian dari Allah untuk menguji apakah engkau hijrah di jalan Allah karena Allah atau hanya karena makhluk. Ketika engkau melihat istrimu misalkan tidak mau hijrah dan kemudian itu merubah pandanganmu, mengubah keinginanmu, maka hijrahmu nggak benar berarti, nggak jujur. Nah, para sahabat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang berhijrah di jalan Allah karena Allah sungguh-sungguh, itu mereka adalah rijalun shadaqu ma ahadullah. Mereka itu orang-orang yang jujur, yang benar-benar membuktikan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus sadar bahwasanya ketika kita betul-betul jujur melakukan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian. Makanya nggak bisa, sebagian ulama mengatakan kalau Anda berhijrah di jalan Allah, sebetulnya Anda sedang mencari masalah. Itu sebuah kepastian berarti ya, Ustaz? Sebuah kepastian. Pasti ketika kita hijrah pasti diuji, Ustaz. Ya, pasti diuji dengan ujian-ujian yang sesuai, yang mampu ditanggung oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat satu hal lagi, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji kepada seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Badallallahu khairan minha. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu yang dia tinggalkan dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya jangan pernah khawatir. Pertama harus siap-siap ya, orang hijrah itu ya, siap-siap menghadapi seluruh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, dia harus yakin bahwasanya ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan Allah berjanji dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah
Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasah. Maka dia akan menemukan ya jalan-jalan keluar dari keburukan masa lalunya, dari kemaksiatan masa lalunya, atau bahkan dari kekufuran masa lalunya. Muraghaman katsiran, banyak jalan yang akan membuat dia sampai kepada tujuan hijrahnya. Wasa'ah, yang kedua yang Allah janjikan adalah keluasan. Bumi ini Allah luaskan bagi orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran di dalam hati orang yang berhijrah. Dia harus siap menanggung seluruh ujian. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwa perjalanan ini akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah meringankan perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita temukan kan, setelah pindah dari Mekah di Madinah, mereka hidup atau memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Atau paling tidak, kata para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah itu mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah sepuas mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sejenak berpikir ya, itu kenikmatan yang terbaik yang bisa didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang jarang kita pikirkan sebagai kenikmatan. Jadi para sahabat Rasulullah SAW sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Makanya kalau kita banyak melihat sejarah, banyak melihat sirah para sahabat Rasulullah SAW, insya Allah perjalanan hijrah ini nggak akan terlalu terasa berat lah, insya Allah ta'ala. Ini menarik, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita ketika dapat ujian nih Ustaz ya, berarti kita harus sabar ya Ustaz ya, sabar menghadapi ujian itu, dan kita juga harus berpikiran bahwa solusinya itu bukan secara materi aja Ustaz ya. Tadi Ustaz dia bilang kalau misalnya nikmat beribadah itu adalah rezeki yang sangat luar biasa ya Ustaz. Betul. Kalau rezeki materi, Allah tidak hanya memberikannya kepada orang yang beriman, Allah juga memberikannya kepada orang-orang yang bahkan kufur dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka. Ya, mereka berbuat syirik, berbuat kufur. Orang yang berhijrah harus membuang jauh-jauh seluruh harapan mereka jika mereka berpikir dengan hijrah mereka. Kemudian tanda kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan materi yang jauh lebih banyak. Ini bukan berarti menafikan bahwasanya Allah mungkin saja memberikan rezeki yang lebih banyak. Tapi jangan jadikan itu sebagai tolak ukur yang terpenting di dalam hijrah seseorang. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menanggung rezeki setiap hambanya. Terlebih orang yang memang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam tafarragh li ibadati." Wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Yang diminta sama Allah fokus ibadah. Sekali lagi Allah mengatakan tafarragh li ibadati. Fokuslah ibadah. Ketika itu dilakukan oleh seorang hamba, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Amla'u yadaika ghinan." Atau kama qala, aku akan penuhi tanganmu dengan rizki, dengan kecukupan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengurusi segala urusannya. Tidak perlu khawatir. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, ternyata Allah Subhanahu wa taala batasi rizki materi ya, ketika sudah berhijrah, maka bisa jadi itu justru tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena kita tahulah ya, harta atau dunia itu kan memalingkan ya, kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Qarun menjadi kufur karena dia terlalu banyak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Abu Lahab, Abu Jahal kenapa tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, karena mereka takut kehilangan materi, takut kehilangan kekuasaan. Justru menjadi bala untuk mereka. Justru menyebabkan mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Yang tidak boleh ada di dalam hati orang-orang yang berhijrah, itu mereka ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki mereka. Makanya para sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak punya rumah, pakaian pun yang dimiliki cuma satu, itu mereka tidak pernah iri kepada Abdurrahman bin Auf misalkan, atau kepada Utsman bin Affan, tidak. Karena materi mereka yang tidak. Tapi yang mereka irikan adalah amal soleh yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang memiliki harta, memiliki materi. Itu saja. Buat mereka urusannya bukan harta, tapi bagaimana mereka menyempurnakan ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ngadu sama Rasulullah SAW, minta amalan apa yang bisa menggantikan amal soleh berupa sedekah yang bisa dilakukan oleh orang-orang sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya.
Rasulullah SAW kemudian menunjukkan mereka untuk berzikir, bertasbih dan seterusnya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan kalimat yang baik. Tapi ternyata orang kaya pun mendengar. Masya Allah. Amalan itu dilakukan juga oleh sahabat-sahabat yang mampu itu. Maka dilaporkan lagi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengobati perasaan mereka dengan perkataannya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang diberikan sama Allah, itu hak Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, sehingga tidak perlu iri. Tetaplah beribadah. Tetaplah penuhi catatan amal kita dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu esensi hijrah sebetulnya. Sehingga kalau kita berhijrah jangan berpikir dari miskin jadi kaya atau dari kaya tetap kaya. Enggak. Hijrah itu adalah bagaimana kita berubah dari kejahiliahan menjadi orang soleh, dari kekufuran menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terpenting bagi seseorang. Karena itu yang akan menyelamatkan dirinya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Menarik sekali, Ustaz. Tapi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Masalah iri, kalau misalnya iri, kita iri kepada orang yang taat beribadah itu boleh, Ustaz ya? Iri kepada orang yang taat beribadah itu adalah perkara yang justru bisa mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Dan dinamakannya ghibthah di dalam Islam. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri. Artinya tidak boleh kita hasad kepada seseorang kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an. Seorang laki-laki yang diberikan Al-Quran. Maksudnya diberikan ilmu, diberikan hafalan dan seterusnya. Kemudian dia mengamalkannya, dia mengajarkannya kepada manusia yang lain. Maka terhadap orang yang seperti ini kita harus iri. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahul mal. Seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa yunfiquhu, kemudian dia gunakan untuk berinfak. Ya, dalam hadisnya disebutkan sepanjang hari, siang dan malam, dia terus beramal saleh dengan hartanya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan ketika seseorang iri kepada orang yang memiliki harta dan ilmu, dan dia menggunakan keduanya, mengamalkan ilmunya, menggunakan hartanya di dalam kebaikan, kemudian kita ingin seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, pahalanya sama. Jadi sebetulnya mudah. Di dalam Islam ini mudah untuk mendapatkan kebaikan. Hanya dengan niat saja kita bisa mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang kita inginkan, ya, sama beramal soleh seperti dia. Subhanallah, Islam ini luar biasa. Sehingga nggak ada kata kecil hati, putus asa, ya. Kemudian tidak beramal karena merasa tidak mampu. Ya. Ini khususnya banyak dialami oleh orang yang berhijrah. Malu misalkan melihat, aduh saya nggak tahu ini, nggak tahu itu. Nggak ada masalah. Islam membuka pintu kebaikan yang begitu luar biasa. Jika Anda melihat seseorang yang Anda anggap soleh, dan memang betul soleh, dan kemudian ilmunya baik, dan menyampaikan kebaikan, senantiasa menyampaikan kebaikan, berniatlah dalam hati bahwa jika saya memiliki ilmu yang sama, harta yang sama, maka saya akan beramal seperti si fulan. Kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Masya Allah. Keduanya di dalam masalah pahala sama. Jangan nunggu nantilah, ya, kalau mau ingin berhijrah langsung aja. Dan jangan pernah mengkhawatirkan apapun. Ketika kita diuji, Allah yang menjadi penolong kita. Kalau kita bersabar. Kemudian rizki, jangan pernah mengkhawatirkan rizki. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Sehingga nggak ada cerita orang hijrah mati, apa istilahnya, putus rizkinya misalkan. Nggak ada ceritanya. Jadi nggak ada cerita rizki itu terhenti karena hijrah. Selama dia masih hidup di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menanggung rizkinya. Makanya kadang-kadang saya suka mendengar orang bilang, aduh rizki saya habis nih, kayaknya udah nggak ada. Ya kalau habis berarti selesai hidupnya di dunia. Wassalam, sudah. Berarti habis tuh sama dengan meninggal. Meninggal, sudah. Karena setiap jiwa, kata Rasulullah SAW, itu tidak akan mati sampai apa? Tastawfiya rizqaha, sampai rizkinya sempurna, seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah. Menarik, Ustaz, ya. Mungkin buat segmen kali ini segitu dulu, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, ilmunya. Jazakumullah khairan. Dan semoga bisa memperkuat langkah kita untuk berhijrah, Ustaz. Terutama buat teman-teman dan anak pribadi, Ustaz. Apalagi di masa pandemi kayak gini, Ustaz, ya. Kita butuh asupan ilmu yang memperkuat iman kita, Ustaz. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.